Halo pemirsa Nyantai Lo hari ini. Jadi pada Nyantai Lo hari ini kita akan membahas dengan tema strategi TVRI untuk meraih audiens khususnya para generasi Z. Seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z ini adalah generasi yang memiliki potensi yang besar di era digitalisasi ini. Nah, kita ingin mengetahui apa strategi TVRI, pendekatan apa yang akan dilakukan untuk meraih audiens Gen Z ini. Bersama saya Cantika Nur Permatasari, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Iman Brotoseno. Jadi beliau adalah Direktur Utama LPP TVRI. Halo Bapak Iman, selamat datang. Apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih udah diundang di podcast ini ya. Jadi Ya. Alhamdulillah ya Pak, puji syukur juga Bapak bisa sehat. Nah, kalau untuk Bapak ini, Bapak sudah berapa kali Pak datang ke Kalimantan Barat? kalau berapa kali mungkin sering juga ya. Tapi kalau ketika saya sudah di TVRI ada kali ya 4 kali ya. Udah cukup sering ya Pak Iya, berarti. ya. Kalau Mungkin 5 kali ya. Wah ya, Iya. jadi selama Bapak datang ke Kalimantan Barat ini Pak, apa sih Pak hal menarik yang kayak misalnya kuliner dari Kalimantan Barat gitu Pak? Selama Bapak datang ke sini apa? Kulinernya kah, tempat wisatanya kah, seperti itu? Ya karena Kalimantan Barat kan kita mengenal sebagai wilayah yang multikultur ya. Jadi sebenarnya tentu saja menarik karena ada pertemuan dari berbagai budaya. Ya. Dan kita melihat ada Melayu, ada Dayak, ada Tionghoa, dan Madura, Jawa, otomatis Bugis. Jadi saya pikir ini merupakan replika dari Indonesia Mini ya. Dan itu saja saya menarik ya. Saya suka traveling, saya pencinta traveling ya. Dan ya saya sudah ke Singkawang, kemudian kebetulan juga meninjau beberapa transmisi di sini di wilayah perbatasan, dan ya of course ya menikmati kuliner juga menjadi salah satu keharusan ya. Ya saya suka kue tiaonya. Terakhir kemarin kesini mencoba nasi telur itu apa? Iya, nasi ayong ya Pak ya? Pokoknya Nasi telur, iya, nasi iya. pakai telur ya, Iya, betul. walaupun penuh potensi kolesterol ya karena minyak gorengnya di mana-mana. Iya. Ya, tapi kita menikmati ya. Kalau cai kue Bapak udah pernah coba cai kue belum? Udah pernah, Nah, kopinya iya. juga. Kopi Jadi ya, yang cukup. autentik di Pontianak lah gitu ya Pak. Ya, ya, selalu kita cobain lah gitu. Oke, baik Pak. Dan pada podcast Nyantai Lo hari ini Pak, kita akan membahas tentang Gen Z. Gen Z ini sesuatu yang relevan banget untuk saat ini Pak, karena memang populasi Gen Z saat ini memang banyak banget, dan saya juga khususnya saya adalah Gen Z ya Pak ya. Jadi jadi memang cukup relevan lah topik kita kali ini. Ya, ya. Nah Pak, baik, saya akan bertanya, menurut Bapak, karakteristik utama dari Gen Z ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita mencari kaitan bagaimana TV ya bisa eksis di dunia yang sekarang ini ya, karena kita bicara TV konvensional, generasi saya dulu ya nonton TV ya secara konvensional ya dengan melalui medium televisi beneran di ruang tamu bersama keluarga atau di tempat khusus lah gitu ya. Ya itu ya sudah nggak ada lagi dan mungkin akan cenderung habis suatu saat ya. Dan di mana generasi Z itu yang akan banyak berinteraksi dengan gadget, dengan handphone segala macam, dan cara menonton TV pun di situ gitu. Jadi mereka menonton TV di gadget, di handphone, jadi bukan di TV konvensional. Nah, jadi itu ciri-ciri khas Gen Z ya. Jadi mereka ingin sesuatu yang simple, ingin yang mobile, tidak terganggu oleh berbagai macam ya ritual-ritual yang konvensional ya. Kemudian itu dengan cara pikir mereka sendiri untuk menonton yang lebih praktis gitu ya. Dan mereka juga adalah generasi yang kalau kita lihat dalam perilaku yang dalam dunia marketing adalah memiliki kekhususan sendiri ya. Mereka suka traveling, suka nonton film, suka kuliner, suka ya hal-hal seperti itu ya, cenderung untuk
uh, tidak menyukai lingkungan yang mengkungkung, ingin bebas, ya. Jadi cenderung hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ya saya rasa ini adalah sesuatu yang berbeda dengan generasi lama yang mereka terbiasa nonton TV secara konvensional ya. Jadi ya kita harus mensiasati ya. Iya. Ya mereka adalah Gen Z ini generasi yang suka nonton film, misalnya bukan nonton film di bioskop tapi nonton film di Netflix, nonton film di Betul. nonton film di platform digital, di OTT segala macam. Mereka terbiasa dengan video on demand. Jadi mereka bukan pemirsa yang menonton apa yang dikasih oleh platformnya gitu, tapi mereka ingin apa yang dia ingin gitu. Jadi dia mencari sendiri gitu. Oh, saya cari ini, cari sendiri. Kalau saya kan menonton karena saya dihidangkan oleh TV. Iya. TV menghidangkan ini acara-acaranya kita tonton. Kalau mereka kan nggak mau, saya nggak mau. Saya mau cari apa yang saya suka gitu. Ya dia pilih sendiri. Dia mau cari berita tentang apapun di sosial media bisa. Dia mau cari drama, dia cari ke sini. Dia mau cari olahraga, dia masuk mungkin ke OTT-nya dari TV sebelah yang ada platform olahraga. Jadi sangat simpel gitu. Nah, TVRI kalau mau hidup dan bisa beradaptasi dengan zaman ya harus mensiasati cara pengemasan dari konten-kontennya sehingga bisa match ya dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh generasi Z gitu ya. Jadi ini tantangan sebenarnya, bisa nggak TVRI untuk beradaptasi dengan zaman gitu. Baik Pak, memang as a Gen Z ya Pak ya, saya sendiri, saya juga merasa kalau memang kita itu lebih suka sesuatu yang lebih efisien, seperti itu. Dan saya merasa juga mungkin mostly para Gen Z akan setuju dengan statement saya. Jadi kita itu lebih sering mencari berita-berita itu dari sosial media, dari platform sosial media itu, baik dari seperti Instagram atau TikTok, baik itu berita-berita yang tentang dunia, berita pemerintahan dan lain-lain dari benda kecil ini gitu. Jadi memang kita tuh lebih sesuatu yang bisa dibilang itu gak ribet ya Pak, dan lebih efisien seperti itu. Kalau untuk dari program nih Pak, program apa aja yang sudah disiapkan TVRI untuk menarik para audiens Gen Z ini? Ya kalau kita bicara nasional ya banyak sebenarnya. Kita tentu saja melihat fenomena kayak misalnya di TikTok, di Instagram segala macam ya. Kita melihat bahwa Gen Z ini kan suka yang receh ya, suka sesuatu yang receh yang nggak rumit-rumit amat lah gitu. Ya mestinya kita juga menyiapkan program-program yang juga nggak terlalu berat juga, yang receh juga. Nah di sini secara nasional banyak program-program yang sudah kita siapkan. Kalaupun dialog talk show pun ya kita buat sesuai dengan kebiasaan anak-anak muda ini, anak-anak Gen Z ini. Kemudian tentu saja kita juga harus mengembangkan media baru kita gitu ya. Nah, ini tantangan juga buat di daerah, terutama di TVRI Kalbar misalnya, bagaimana bisa mengembangkan media barunya melalui ya semacam begini, podcast gini, kemudian konten-konten receh di TikTok, di apa yang sebenarnya bisa menarik ya. Jadi informasi apapun kan bisa disampaikan dengan cara yang menghibur ya. Bisa cara yang serius juga, tapi bisa juga cara yang receh juga gitu sebenarnya. Jadi ya ini salah satu tantangan buat teman-teman di sini lah, bagaimana bisa mengolah media baru di sini. Karena saya lihat masa depan TVRI itu ya ada di media baru gitu ya. Betul Pak. Di media baru, jadi ya saya berpikir mungkin 20 tahun lagi kita nggak akan banyak bermain di terestrial justru ya. Justru mungkin akan lebih banyak di internet ya, di media baru dan semuanya gitu. Jadi fenomena ini sudah terjadi di luar negeri. Kayak di BBC ini 2030 mereka akan menghapus semua terestrialnya karena fokus ke penyiaran melalui internet semua. Jadi ya mungkin kita akan terjadi suatu saat gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi maksudnya untuk yang ini apakah dari TVRI akan menayangkan dari YouTube Pak seperti itu atau bagaimana? Bisa juga dan sudah dilakukan kan. Iya, dari sudah YouTube dilakukan itu juga kan. Sudah dilakukan. Jadi banyak konten-konten yang sebenarnya kalau kita lihat saat ini ya di YouTube ini kan lebih
lebih nggak terlalu banyak aturan-aturannya gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin itu lebih menarik ya buat teman-teman dari Gen Z ini ya. Dan itu peluang sebenarnya ya, peluang untuk menggrab viewers yang lebih beragam, lebih anak muda, lebih banyak, lebih masif kemana-mana gitu ya. Jadi ya termasuk sekarang saya melihat dan apresiasi juga beberapa teman-teman di daerah, misalnya membuat web series sudah melalui di YouTube semua, jadi tidak harus di terestrial. Jadi ya seperti itulah sebenarnya kiat-kiat tips-tips bagaimana untuk bisa menggait Gen Z ini. Baik Pak. Berarti bisa dibilang kalau memang Gen Z ini kan anaknya sosial media banget Pak. Kalau dari sosial media envy. Iya, sosial media banget. Kayak saya merasa setiap hampir semua anak Gen Z itu pasti punya sosial media. Ya dari itu Instagram atau TikTok atau mungkin mereka ya choose one of them lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi Pak, kalau untuk pengoptimalan sosial media dari TVRI ini Pak, itu bagaimana Pak strateginya? Pertama yang mengelola harus anak-anak muda juga gitu. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngelola sosial media dari TVRI Kalbar nanti jadinya nggak nyambung gitu ya. Jokesnya garing nanti. Kita juga bisa ngikutin tren-tren sih Pak sebenarnya. Iya, jadi mungkin jokesnya saya beda dengan teman-teman yang atau anak-anak muda Gen Z ini kan. Jadi yang pertama ya harus begitu. Jadi pilihlah pengelolanya ya anak-anak muda juga gitu yang bisa memahami dunia mereka. Jadi itu simple aja sebenarnya. Kemudian juga ya kita harus bisa menciptakan conversation. Jadi jangan hanya jadi followers gitu ya. Jadi harus jadi leaders ya. Jadi kita menciptakan conversation di mana orang akan mengikuti itu gitu sehingga orang akan masuk ke situ. Jadi kalau kita bisa menciptakan conversation dalam misalnya ya kita buat konten-konten yang menjadi viral, yang potensi untuk menjadi sesuatu yang trending, itu kan menciptakan conversation. Sebenarnya banyak banget menciptakan conversation dari segala macam hal bisa gitu. Ini lagi demam bola, kita bisa bikin conversation tentang bola gitu. Jadi ini lagi macam-macam lah, dari kuliner bisa gitu ya. Kemudian juga dilakukanlah cross posting gitu. Jadi kalau kita misalnya buatnya di YouTube, kita taruh di TikTok kita cross posting, di IG kita bisa. Dan kita juga harus bisa paham tiap platform ini kan punya kekhususan yang beda-beda. Kalau kita bicara dengan kita mau main teks, kita main ke X misalnya. Kita bicara tentang gambar atau foto kita ke IG, kita mau ke video ya kita ke TikTok atau kita yang lebih panjang lagi kita ke YouTube. Kemudian juga ya kita harus paham itu gitu. Jadi jangan campur aduk gitu. Nanti bingung gitu. Kita juga mau ke komunitas kita main di FB. Jadi masing-masing ada ininya gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu. Misalnya di FB, FB generasi tua, cuman apa ya? Gerombolan atau kelompok yang mau reunian aja gitu, ya pasti punya juga. Tapi di situ ada komunitas gitu, yang komunitas tahu nggak komunitas paling besar di Indonesia misalnya yang di FB pertama komunitas burung, komunitas motor. Nah itu yang bisa dirawat gitu. Kita buat konten tentang motor, kita masukin ke situ. Kita konten tentang burung ya kan di Kalbar banyak burung nih kan ya, udah masukin ke situ. Jadi orang akhirnya tahu TVRI yang buat ini, TVRI yang buat ini. Nanti masuk lagi ke recehnya ke TikTok. Jadi, ya kita harus tahu lah. Dan gini-gini emang harus anak muda gitu. Ya saya setuju banget sih Pak ini sebenarnya karena sebenarnya menurut saya ya Pak ya, ketika kita membuat video yang ke tren di TikTok itu, terus videonya viral, itu akan memberi impact ke TVRI juga Pak. Kayak baru-baru ini, jadi saya jelasin dulu ya Pak. Jadi baru-baru ini tuh kita ada bikin video tren juga di TikTok Pak, dan mendapatkan viewersnya tuh 28,3 juta kalau nggak salah. Waduh. Iya, dengan likes-nya 3 juta di TikTok itu. Jadi ya sampai udah mengenai apa tuh? Itu tren velocity kalau Pak tahu. Kira-kira Pak tahu nggak tren velocity? Nggak tahu, terangin dong makanya. Velocity itu tren yang kayak joget gini aja gitu Pak. Oke. Jadi pas kita lagi siaran gitu, itu impactnya cukup besar ya, karena itu kan receh kan ya? Itu receh sih sebenarnya Pak. Iya. Impactnya juga jadi bisa ke TVRI. Maksudnya dari banyak viewers yang di YouTube
Kami juga ngerasa viewers kita di YouTube tuh jadi lebih meningkat, dan juga di official TikTok TVRI Kalbarnya juga banyak orang yang kayak mencari-cari gitu loh Pak, kayak gimana sih siaran TVRI Kalbar nih, apa sih berita-berita yang disampaikan seperti itu. Jadi memang bisa saya setuju kalau memang tren-tren yang kita ikuti ini akan juga memberi dampak impact positif di TVRI seperti itu. Nah baik Pak, kita akan lanjut ngomong lagi ya Pak, akan menarik banget nih pasti informasi-informasi kita nantinya setelah jeda iklan Pandiwara berikut. Baik pemirsa, selamat datang di podcast Nyantai Lo kali ini, dan kita hari ini akan membahas lagi informasi menarik mengenai Gen Z nih Pak. Nah Pak, seperti yang Bapak bilang mengenai informasi tadi ya Pak, kalau misalnya kita bisa menyampaikan informasi dari platform media sosial atau dari handphone atau YouTube, bisa seperti itu. Nah kalau dari TVRI ini Pak, ada nggak konsep seperti kita menyampaikan informasi tapi dibungkus atau dibaluti dengan humor seperti itu Pak? Ada nggak terpikir untuk memiliki strategi seperti itu? Bisa aja, bisa. Dan kalau di nasional juga sudah ada gitu. Kita ada program misalnya Seblak Show, kemudian ada Warung Pengkolan. Itu kan sebenarnya kan penyampaian informasi dalam bentuk humor sih ya. Karena di situ ada narasumber, ada hostnya, dan ada audiensnya. Terus caranya juga cara dengan santai, kadang-kadang dengan humor. Jadi narasumbernya juga nggak terbawa serius banget gitu ya. Dia juga bisa dengan ringan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Apakah itu mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah atau apapun lah gitu ya. Tapi dengan cara yang humor. Ya itu salah satu cara sendiri ya untuk bagaimana bisa meringankan, merecehkan sebuah acara sehingga nggak terlalu serius, dan ini juga yang disukai oleh generasi Z juga gitu ya. Iya, betul, jadi ya mestinya teman-teman di sini juga bisa melakukan seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat di TV sebelah itu baru-baru lagi viral juga ada program tengah malam yang malam itu juga di mana hostnya juga cara menyampaikannya dengan lucu juga gitu ya. Iya, lebih ke roasting mungkin itu, betul Pak? Ya enggak, dia bicara ya lebih roasting juga gitu. Ada audiens juga, tapi ya menurut saya itu agak luar biasa ya. Jadi artinya untuk mereka terkenal dengan sebagai TV berita ya. Sebagai TV berita kok tiba-tiba melakukan seperti itu gitu ya. Jadi mereka melakukan shifting ya dari kebiasaan yang serius jadi agak receh gitu. Dan situ peluang saya pikir ya. Jadi nggak apa-apa lah, sah-sah aja kok gitu ya. Dan TVRI sebenarnya banyak juga gitu ya potensi-potensi seperti itu ya. Kalau kita lihat melalui konteks budaya, kearifan lokal, kebiasaan lokal, panggung lokal, itu pun orang Indonesia kan sebenarnya suka melucu ya. Iya. Suka melucu. Receh sih Pak orang Indonesia tuh banyak kan. Dari pantun-pantunnya. Kalau kita lihat hikayat-hikayat pantun-pantun Melayu itu kan sebenarnya kan humor sense-nya. Ya, bagaimana menyampaikan ujungnya humor itulah. Jadi memang dasarnya orang kita memang suka sesuatu yang humor gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh juga kalau kita mereplikasikan semua itu dalam bentuk program ya. Oke, betul Pak. Baik Pak, seperti yang saya ketahui di latar belakang Bapak ini, Bapak sutradara ya Pak? Dulu ya. Iya, dulu ya sutradara kan. Jadi Bapak mungkin sudah tidak asing lagi dengan jurnalistik, perfilman, dan juga pertelevisian lah ya Pak, gitu. Nah, menurut Bapak ini elemen-elemen bisa nggak elemen yang ada di perfilman ini menjadi strategi TVRI dalam meraih audiensnya para Gen Z ini? Harus ya, itu harus. Jadi kalau kita lihat sekali lagi ya, kita mengaca kepada BBC ya. Iya betul. Karena patokan saya melihat BBC adalah sebagai rujukan
rujukan TV publik yang baik dan benar gitu. Betul, Pak. Nah, jadi mereka itu sejak tahun 2007 itu sudah mengembangkan platform OTT mereka yang namanya iPlayer gitu ya. iPlayer ya. Jadi iPlayer itu di situ itu ya semacam OTT yang kita kenal di Indonesia lah gitu ya. Itu tidak hanya informasi, tapi hiburan. Betul. Dan banyak sekali hiburan di situ. Karena masyarakat ini melihat untuk berita sekarang tidak hanya menjadi monopoli sebuah lembaga atau institusi. Jadi berita itu gampang dicari di mana-mana gitu. Tidak harus ke BBC juga gitu. Bisa cari di mana, di tempat-tempat lain banyak, di sosial media bahkan. 80% orang mencari berita dari sosial media sekarang, tidak melalui TV lagi. Jadi mereka melakukan analisa bahwa kalau kita masih terus fokus dengan TV yang berita informasi ini, akan kehilangan audiens itu. Sekarang audiens sukanya apa? Hiburan gitu. Hiburan apa ya? Film gitu. Jadi mereka buat film. BBC buat film sekarang juga gitu. Tidak hanya sebagai lembaga penyiaran gitu. Jadi kalau dilihat misalnya film Lara Croft gitu ya. Dulu Lara Croft itu yang salah satu produsernya BBC. Yeah. Jadi banyak dan nggak hanya di Inggris, di Perancis juga gitu. Kanal 5, Kanal TV juga membuat film juga selain sebagai TV gitu ya. Dan sudah banyak, NHK juga begitu gitu. Jadi nah mereka membuat film juga, membuat program-program yang berkaitan dengan hiburan, entah itu mini series, entah itu drama, soap opera, entah apapun lah gitu, dokumenter. Jadi intinya ya mereka harus menggrab pasar ini gitu ya, orang yang menyukai hiburan ini gitu. Jadi dan itu survives, dan itu salah satu pemasukan yang besar sekali buat BBC sampai sekarang. Jadi untuk sebagai TV publik, untuk penyiaran jalan, untuk hiburan jalan juga. Jadi makanya itu sebagai TV publik ya kita tidak boleh melupakan hiburan. To educate, to inform, to entertain. Nah itu harus tiga hal itu harus ada. Jadi jangan hanya kita mengeducate dan inform, tapi lupa to entertain. Nah jadi entertain itu penting. Nah, jadi selama saya di TVRI saya berusaha untuk meningkatkan porsi entertain itu lebih tinggi lagi, naik terus. Yeah. Jadi kalau zaman saya sebelum masuk itu porsi hiburan cuma 20%. Sisanya pendidikan dan pendidikan dan informasi, sisanya 80% itu terlalu kecil. Jadi mestinya akan dinaikkan lagi. Jadi nggak apa-apa gitu. Karena misalnya kita menurunkan porsi informasinya, tapi kan kita bisa tambahkan porsi informasi itu di platform sosial media kita kan, di platformnya media baru kita. Untuk yang hiburan kita naikkan. Nah, jadi ini cara aja lah. Ya lagi-lagi orang Indonesia suka hiburan, ya, suka nonton sinetron, suka nonton drama, apapun lah gitu. Jadi ya kita bicara dengan film ya otomatis gitu. Apalagi sekarang film Indonesia trennya semakin meningkat gitu, walaupun mungkin porsinya banyak film horor gitu ya, tapi tetap aja jumlah penonton Indonesia semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi ya ini ya penting lah. Jadi teman-teman di TV juga harus punya kemampuan. Jadi kemampuan nanti ke depan ya mengoperasikan peralatan yang berkaitan dengan industri film misalnya gitu. Kan agak beda ya mengoperasikan kamera buat berita dengan kamera yang dibuat untuk web series atau buat film, juga beda juga. Jadi harus punya kebiasaan baru ini gitu. Nah, jadi ini penting nih, dan generasi Z adalah generasi yang suka nonton film juga gitu. Iya, betul. Suka nonton film, dunia kreatif, dan mereka suka ngulik gadget, kamera, handphone, dikulik jadi apa buat konten-konten. Mereka generasi yang sangat suka dengan hal-hal berbau seperti itu. Ya, mereka suka sesuatu yang baru sih, Pak. Nah, penasaran jadinya TVRI harus, kalau saya sarankan, kayak TVRI Kalbar, buatlah sebuah aktivasi yang bisa merangkul
generasi Z misalnya melalui film, Ya. lomba film pendek, bikin lomba film iklan misalnya, ada kreatif hub di sini, ajak nonton bareng, diskusi film, kemudian buat sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas mereka dalam bentuk konten-konten receh. Ya ujung-ujungnya kan seperti kita mengajari, tapi kita membuat sebuah yang kita namakan kolaborasi gitu. Dan mereka juga bisa, kalau kontennya bagus, bisa tayangin juga di TVRI juga kontennya. Jadi kolaborasi semua lah gitu. Setuju banget Pak. Saya juga mengapresiasi kru-kru yang bikin kayak series itu tuh Pak, yang ditayangin di YouTube-nya. Itu kan saya juga ada beberapa nonton. Dan dari TVRI Kalbar ini Pak, kita juga lagi ada bikin drama pendek. Ya, jadi drama Kamu pendek. ikutan juga? Iya. Jadi apa? Saya jadi pemeran ceweknya. Jadi ceritanya itu tentang kayak judul gitu loh Pak. Jadi kita untuk menghindari judul lah istilahnya gitu kan. Nanti saya jadi peran si ceweknya, jadi si pacarnya si cowok itu gitu. Jadi emang ini menurut saya itu sesuatu yang positif dan akan memberikan kontribusi positif kepada TVRI. Iya, bagus itu. Iya Pak ya. Harus diasah lagi lah ini. Dan saya ngerasa ini juga sesuatu yang harus dipush terus Pak. Karena kita juga seperti yang saya bilang tadi, Gen Z ini teman tertarik di dunia perfilman, itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri untuk bagi para Gen Z untuk menonton film-film tersebut, baik itu dari drama pendek, baik juga dari film-film series, film pendek. Minta sponsor sama gubernur, kemudian dengan misalnya BUMN di sini, kan ada Pelindo misalnya. Jadi cobalah buat sesuatu yang berkaitan dengan Gen Z, tapi dapat sponsor dari stakeholder TVRI, nanti yang nayangin TVRI. Jadi sebenarnya kolaborasi semua lah gitu. Iya betul Pak. Kalau dari TVRI-nya bagaimana Pak? Mereka beradaptasi dengan tren yang menarik Gen Z ini Pak. Bagaimana dia beradaptasinya? Kan tren-tren sekarang banyak banget ya Pak ya. Kayak ada dari masalah yang hiburan itu juga, terus ada tren-tren yang receh itu, mereka agak ada kayak shock gitu nggak Pak? Karena kan perpindahan dari generasi sebelumnya, yang kayak which means itu generasi milenial, generasi baby boomer ke generasi Z ini. Ya sebenarnya it happens setiap zaman itu selalu ada lah ya untuk tren-tren seperti itu. Jadi ya TVRI harus ikut mengikuti perkembangan ini juga. Ya. Karena gini, ya itu lagi-lagi dengan wawasan gitu ya. Jadi kita sih senang aja ya kalau misalnya pengelola atau konten-konten kreator di TVRI itu memang anak-anak muda gitu ya. Betul Pak. Jadi memang relate dengan zamannya juga ya. Jadi ya mau nggak mau kan mereka paham dengan tren yang berlaku saat ini gitu ya. Ya ini tantangan lah buat teman-teman TVRI di sini gitu ya. Bagaimana bisa memberikan ruang kepada anak-anak muda gitu ya. Jadi ya paling gampang untuk memahami tren itu adalah kolaborasi lah sebenarnya tuh. Kolaborasi dengan ya apapun lah itu. Konten kreator, pelaku seni di sini misalnya yang anak-anak muda juga. Jadi kemudian YouTuber gitu. YouTuber bahkan musisi bahkan. Jadi ya kita melihat di sini mereka sebenarnya juga butuh ruang ya. Butuh ruang untuk bisa mengekspresikan diri, mengaktualisasikan karyanya mereka gitu. Jadi ya TVRI punya gitu, bisa menjadi fasilitator gitu. Oke. Dan yang paling penting juga buat teman-teman di TVRI adalah selalu melihat reference, belajar untuk melihat reference. Reference itu banyak sekali gitu. Jadi kalau saya sebagai filmmaker ya, itu sebelum buat film ataupun untuk mencari ide, itu saya selalu mencari referensi sebanyak-banyaknya. Entah itu dari, kalau sekarang gampang sekali ya, dengan internet kita bisa masuk kemana aja gitu. Baik. Kita bisa masuk ke YouTube, kita bisa melihat ini, itu reference akan memperkaya pemikiran kita gitu. Oh ternyata tren wardrobe itu yang lagi hits itu sekarang kayak gini gitu. Iya betul Pak. Oh tren rambut hairdo-nya seperti ini nih kayak gitu. Ya kita harus tahu gitu. Dan itu
kalau kita seperti Menara Gading nggak pernah melihat reference, males buka YouTube, males buka browsing, berinteraksi dengan platform-platform lain, nggak mau nonton film, itu juga akan jadi ya seperti Menara Gading akhirnya, nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Baik Pak, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak, ngomong-ngomong lagi. Kita akan membahas lagi mengenai topik ini setelah jeda pandiwara berikut ini. Halo pemirsa Nyantai Lo, kembali lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sama, tapi kita akan membahas mengenai teknologinya. Nah Pak, saya mau nanya Pak, apakah TVRI mempertimbangkan penggunaan teknologi AR atau augmented reality atau virtual reality atau VR untuk programnya Pak? Ya itu sudah menjadi sebuah keniscayaan saya rasa ya, karena saya banyak melakukan perjalanan berkunjunglah ke TV-TV di luar, ya rata-rata sudah melakukan itu semua ya, bahkan sudah punya studio virtual reality semua gitu. Jadi kita lebih praktis, lebih efisien ya. Jadi kita tidak perlu membangun sebuah set di studio lagi gitu. Ya. Jadi kayak gini pun mungkin nggak perlu lagi gini, set dekor lagi nggak perlu lagi, cukup dengan green screen semua gitu. Iya betul. Cukup dengan green screen, nanti dengan komputer semuanya diproyeksikan dengan background yang kita mau. Mau buat seperti ini juga bisa, mau buat pegunungan juga bisa, membuat kita lagi ngobrol di pantai juga bisa. Soalnya green screen kan Pak ya, iya jadi bisa ini. Iya mestinya ya harus begitu gitu ya. Dan bahkan kalau di luar itu, di TV-TV luar itu, kalau kita masuk ke ruang newsroomnya itu udah cuman ya meja gini, sekeliling ada green screen semua, hijau semua, udah nggak ada apa-apa. Jadi ya tinggal nanti diproyeksikan mau gambar apa di sana, di mana. Jadi nah itu adalah masa depan gitu ya. Jadi saya rasa TVRI juga harus seperti itu. Saya juga sudah punya rencana untuk membuat studio VR juga di TVRI, cuman mungkin karena efisiensi jadi ada sedikit adjustment juga, jadi ada sedikit ya hitung-hitungan ulang lagi lah. Tapi saya juga punya cita-cita TVRI harus punya satu studio yang VR juga, di mana kita bisa membuat program, membuat apapun itu di situ, dan nggak perlu kemana-mana juga, di situ aja gitu. Jadi penting sekali kalau teman-teman sudah mulai beradaptasi dengan teknologi masa depan itu. Jadi sebenarnya bisa dimulai dengan hal simple dulu ya. Itu kan sebenarnya kan untuk pola-pola kerja sebuah syuting dengan green screen itu sebenarnya mudah gitu ya. Mudah sekali karena orang udah biasa lah gitu dengan green screen, tinggal intinya adalah mengganti background gitu aja gitu ya. Nah, itu kan sekarang dengan teknologi kita bisa buat bahkan sangat real itu backgroundnya. Iya, betul. Sangat real sekali gitu ya. Jadi belakangnya dengan LED yang sangat menampilkan gambar atau visual yang sangat nggak kelihatan sekali bahwa itu adalah tempelan gitu, sehingga misalnya kita membuat program drama atau program apapun ya kita dengan mudah melakukan itu di TVRI misalnya kalau bisa. Itu salah satu cita-cita saya sih, punya sebuah virtual reality studio di TVRI lah. Iya, menurut saya itu ide bagus banget sih Pak kalau untuk menurut saya pribadi, karena memang istilahnya kita memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini di era digitalisasi saat ini kan Pak. Lalu juga untuk pengoptimalan sosial media nih Pak. Kira-kira dari TVRI ada nggak? Misalnya kita mau kolaborasi dengan para influencer seperti itu Pak, untuk bikin sosmed kita jadi lebih ya istilahnya membrandingkan sosmed kita lah gitu Pak. Ya cobalah di sini coba. Saya nggak tahu di Kalimantan Barat ya atau di Pontianak ya, atau mungkin punya influencer lokal yang ngehits dan
banyak followersnya ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin mestinya sih ada. Tapi bisa juga dengan influencer secara nasional gitu ya. Ya harus lah gitu, harus gitu, harus. Jadi sebenarnya buat mereka sendiri ini pengen banget sih mereka bisa kerjasama dengan TVRI gitu, karena buat influencer-influencer ini mereka melihat TVRI punya audiens yang mungkin mereka nggak bisa masuk selama ini gitu. Jadi kalau kolaborasi, jadi mereka bisa masuk ke audiens TVRI yang terutama mungkin di daerah, di wilayah-wilayah terpencil. Karena mereka juga butuh informasi juga kan, dan mereka juga bisa menjangkau sosial medianya para influencer ini juga, nggak ada masalah gitu. Jadi tapi kan mereka kan kadang-kadang keterbatasan akses internet misalnya. Jadi akhirnya mau nggak mau mereka nonton lewat TV aja gitu. Jadi kayak dulu itu contoh nih ya, misalnya Raffi Ahmad itu ya, Raffi Ahmad tuh pernah 3 tahun yang lalu mungkin ya, 3-4 tahun yang lalu dia pernah telepon saya ngajak ketemuan gitu, terus mengundang saya ke rumahnya. Dibilang, Pak Iman mau makan apa, saya sediain gitu. Ya udah, kita ke rumahnya dia ngobrol, saya tanya, ngapain Vi lu undang gue gitu. Terus ternyata dia mau masuk TVRI gitu. Dia pengen, saya mau kolaborasi dengan TVRI, gimana caranya gitu. Jadi artinya dia melihat ini ada peluang ini. Jadi tapi buat TVRI juga bagus. Jadi kita juga bisa masuk ke audiensnya Raffi Ahmad yang generasi yang lebih muda lagi gitu. Kita dapat value dan feedbacknya sama. Iya, lah, sama. Pak, ya, betul. Jadi sebenarnya ya harus begitu gitu ya. Jadi potensi-potensi ini kolaborasi dengan influencer-influencer. Saya kemarin bulan lalu lagi-lagi dengan Raffi Ahmad gitu, kita makan di sebuah restoran, terus dia foto gitu. Dia posting, tunggu tanggal mainnya TVRI akan buat gebrakan sesuatu gitu ya. Itu udah viral banget kemana-mana gitu. Iya. Cuman gitu doang gitu ya sebenarnya. Yang itu yang kita butuhkan gitu ya. Tapi itu terrealisasikan, Pak? Ya, kita udah kemarin kita launching Siti Nurbaya misalnya. Wow. Ya, film yang miniseri yang 34 tahun yang lalu di TVRI jadi tren waktu itu, top banget itu. Semua orang nonton itu gitu. Siti Nurbaya. Jadi ada Novia Kolopaking, Gusti Randa, dulu ada Himdam Sika mungkin belum lahir tahun itu. Jadi tren banget. Nah, sekarang kita restorasi ulang, gambarnya kita bersihin lagi, kita buat lebih jernih lagi audionya, kemudian yang ada jamur-jamur kita lukis lagi, ya kita bersihin lagi. Jadi gambarnya kinclong sekarang. Kita upscaling ke Full HD, jadi bisa tayang di layar TV. Bahkan kalau kita mau blow up ke bioskop juga bisa gitu. Nah, itu kan teknologi kan ya. Nah, itu nanti Jumat malam ini akan tayang pertama kali. Di TVRI. Jadi itu ada 6 episode, setiap Jumat akan tayang per episode. Jadi itu untuk salah satu cara TVRI bisa beradaptasi dengan zaman, dengan konten-konten TVRI yang banyak sekali, dan itu saya rasa itu nggak kalah gitu. Jadi begitu itu sudah direstorasi filmnya, videonya itu udah kinclong, udah kayak zaman sekarang gitu. Terus kita pakai soundtracknya, kita beli khusus ya, right-nya, soundtracknya Andai Aku Bisa dari Baby Romeo gitu, di aransemen ulang lagi buat soundtracknya. Jadi udah kayak kekinian banget gitu. Jadi dan generasi sekarang ya pasti akan senang juga ngeliat gitu, dia akan memahami gitu. Wah, zaman dulu gitu keren juga ya, zaman dulu ya ada kayak ginian gitu. Ya, dan itu masih banyak di TVRI yang bisa kita restorasi lagi. Dan itu jatuhnya kayak remake gitu kah, Pak? Nggak remake, jadi kalau remake kan diulang gitu. Ya, tapi ini kan film yang sudah eksis sudah lama, kita restorasi, jadi kita gambarnya kita bagusin lagi. Iya, menurut saya itu emang ide, karena dari branding sosial media itu ngaruh banget sih, Pak. Kalau saya pribadi ya, menurut saya, karena emang sekarang sosial media ini kan udah meluas banget ya, Pak ya. Jadi ini sebagai suatu, sebenarnya bisa dibilang privilege sih, Pak, dimana kita bisa memanfaatkan privilege tersebut, yaitu sosial media. Tapi kalau misalnya kayak konten-konten mungkin bisa dibilang kayak day in my life, kayak gitu-gitu tuh gimana, Pak, menurut Bapak? Bisa aja.
Bisa aja Bisa ya. aja, tapi kan harus sesuai dengan apa ya? Dengan ya kita ke TV bagaimanapun juga kan ada aturan-aturan yang terikat ya dari KPI gitu ya. Jadi ya nggak sebebas itu juga gitu. Kita membuat semacam day of my life gitu dalam TV. Tapi mungkin di YouTube mungkin bisa gitu. Iya gitu. Kayak misalnya nih Pak ya, Day in My Life saya as a penyiar atau news anchor Iya. gitu kan. Saya untuk get ready-nya saya, terus habis itu sampai saya siaran. Itu tuh konten-konten kayak gitu yang akhirnya. Itu boleh di media baru lebih cocok gitu kayak. Iya, konten-konten kayak gitu. Lebih cocok Tapi dia. itu nggak apa-apa ya Pak berarti? Kalau di YouTube sih nggak ada masalah gitu. Iya, untuk platform social media kayak untuk yang TikTok atau Ya, nggak Instagram apa-apa. itu nggak apa-apa. Iya, malah receh banget, malah bagus kan. Iya, orang pengen nunjukin orang-orang loh Pak, lebih ke kayak gini loh kita sebagai Iya. news anchor atau gitu kan. Menurut saya juga banyak lihat konten-konten TikTok yang seperti itu sih Iya. sekarang gitu Pak. Lakukanlah, please do. Jadi bagus. Jadi tidak hanya di TikTok, bisa juga di IG juga nggak Iya. apa-apa segala macam dan ya mungkin bisa ujung-ujungnya nanti kalau mau lebih serius lagi dibuat tips menjadi penyiar misalnya. Nah, ya kayak gitu Masuk Pak. ke dalam platform YouTube kita atau di TikTok yang small bukan semua yang pendek-pendek aja gitu dalam waktu 30 detik. Tips awal menjadi penyiar begini selesai. Karena bagaimanapun juga orang-orang itu kalau saya lihat ya kayak di YouTube itu atau di platform lainnya itu konten-konten seperti itu banyak sekali yang nonton gitu. Iya, betul banget, Jadi Pak. tips ingin menjadi apa, tips ini itu orang pengen nonton gitu. Bahkan montir pun misalnya cara itu ada konten kreator dari Banyumas, dia siapa namanya lupa saya, itu isinya cuman berkutat di reparasi motor, membenarkan rem, cara ini, kopling, apalah motor aja pokoknya itu banyak banget yang nonton itu. Jadi simple sekali gitu. Jadi Iya. dari hal-hal yang tidak kita bisa bayangkan, orang akan selalu mencari rujukan untuk menjadi inspiratornya gitu. Betul. Jadi termasuk untuk misalnya penyiar. Kamu bisa jadi penyiar, gimana? Buat tips-tips aja lah. Cara ngomongnya bagaimana, kamu share, cara kamu menyiapkan diri, kemudian confidence-nya bagaimana, percaya dirinya kamu share juga. Nggak sampai 1 menit jadi konten itu. Iya, betul Pak. Nah Pak, kita akan lanjut lagi ya Pak ya. Kita ngomongin lagi, ini makin seru nih Pak pembahasannya dan makin menarik banget. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast Nyantai Lo hari ini. Dan kita akan lanjut lagi membahas mengenai Gen Z dengan Bapak Iman gitu Pak. Jadi nih Pak, saya mau nanya Pak, kalau dari TVRI ini ada nggak Pak kita kayak kunjungan ke universitas atau ke sekolah-sekolah untuk lebih memahami dan mendalami perilaku Gen Z gitu Pak? Ya saya melakukan beberapa kali ya. Sebenarnya bukan kunjungan ya, memberikan semacam kuliah umum lah gitu. Oh iya betul. Kuliah umum, ya ujung-ujungnya terkait dengan dunia kreatif ya. Karena background saya kreatif dan TVRI sekarang juga menjadi sebuah oleh pemerintah sekarang kita diarahkan menjadi sebuah lembaga yang ya konten kreator lah sebenarnya. Kalau dulu kan paradigma TVRI itu ditaruh di Komisi 1 di DPR ya, itu bareng-bareng dengan Kemenhan, dengan BIN, dengan TNI, karena dianggap sebagai objek vital negara, sangat sakral gitu. Yeah. Jadi benar-benar wah ini sebuah lembaga yang sakral lah, berkaitan dengan ketahanan nasional. Nah sekarang pemerintah yang sekarang Pak Presiden Prabowo punya visi ke depan yang lebih luar biasa lagi, ingin menguatkan TVRI sebagai media negara dan sekaligus menjadi pusat simpul konten gitu. Nah, jadi makanya TVRI harus berubah nih. Jadi paradigma kita juga tidak melihat TVRI sebagai bagian dari ketahanan nasional juga, tapi juga bagian dari simpul-simpul ekosistem industri kreatif gitu. Nah, jadi ketika saya memberikan
pengarahan atau kuliah umum ataupun workshop kepada teman-teman di kampus, yaitu ingin membawa mereka masuk dalam ekosistem kita gitu. Jadi kita memberikan pelatihan, pengajaran, segala macam itu memang ujungnya adalah bagaimana sesuai dengan fungsi kepublikan TVRI ya, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya anak muda gitu. Ya tentu saja di dunia kreatif gitu ya. Kebetulan background saya juga kreatif, ya senang-senang aja saya kalau membuat semacam kuliah umum atau workshop ke teman-teman atau adik-adik di kampus-kampus itu. Dan mereka juga senang gitu. Mereka juga senang dapat ilmu, dapat wawasan, dan mungkin suatu saat bisa diterapkan, diaplikasikan dalam konteks yang berbeda ya. Apakah mereka mau jadi filmmaker, ada yang mau jadi pembuat dokumenter, atau ada yang menjadi macam-macam lah gitu ya. Dan kita dengan senang hati untuk datang, untuk memberikan atensi kepada teman-teman, kepada kampus-kampus ya. Ya mungkin suatu saat di Pontianak ada kampus yang mau mengundang saya, ya dengan senang hati itu. Kalau saya sudah melakukan di Surabaya, di Bandung ya, di Jogja gitu. Jadi why not gitu ya. Betul. Tapi kalau dari mahasiswa ini ada nggak Pak yang mengajak TVRI untuk berkolaborasi di dalam perfilman, misalnya kayak gitu? Karena kan saya dulu kuliahnya itu di ilmu komunikasi ya Pak ya, saya dari jurusan ilmu komunikasi. Di Pontianak? Saya di Solo waktu itu. Oh. Jadi saya kuliahnya di Solo, habis itu saya pulang lagi ke Pontianak. Nah di situ tuh saya memang ada membuat film juga Pak. Di situ kayak sinematografi, perfilman kayak gitu Pak. Dan juga memang ya ada seperti yang kayak Bapak itu menjadi pembicara seperti itu di industri kreatif. Tapi kalau misalnya dari mahasiswa sendiri nih Pak, ada nggak mereka yang pernah mengajak TVRI untuk berkolaborasi gitu Pak dalam dunia perfilman, entah drama atau bagaimana Pak? Belum ada sih, belum ada. Cuman ya mungkin mereka juga nggak tahu juga caranya juga ya. Sebenarnya juga bisa juga gitu. Ya kita kan punya studio alam ya di sini. Misalnya di Jakarta ada studio alam, di Depok ya. Ya. Itu bisa dipakai tidak hanya oleh TVRI juga, bisa dipakai oleh publik juga gitu untuk melakukan apalah. Misalnya mereka ingin membuat sebuah film, membuat program, bisa pakai di situ juga gitu. Nanti kalau ingin terlibat nanti kemudian dalam penayangan di TVRI ya bisa juga, sepanjang karyanya mereka juga memenuhi standar-standar penyiaran kita gitu. Ya intinya terbuka kolaborasi itu. Jadi mereka untuk mengajak kolaborasi ya kita welcome aja gitu. Kita juga butuh konten loh sebenarnya. Kita juga butuh konten dan beberapa TV daerah sudah melakukan itu. Jadi kayak di Jabar itu mereka punya sebuah kegiatan festival film pendek ya secara reguler setiap tahun. Itu karya-karya terbaiknya tayang di TVRI Jabar gitu. Ya mereka buat sendiri gitu. Mereka buat sendiri, diperlombakan, malah dapat hadiah pula dari TVRI. Dapat hadiah dan akhirnya karyanya dipasang gitu. Ya kita tantang teman-teman di Pontianak sini di TVRI Kalbar ini untuk bikinlah seperti itu misalnya gitu ya. Buat festival film pendek yang melibatkan komunitas film dari kampus. Mereka kan punya jurusan misalnya di kafe atau jurusan broadcasting ataupun komunikasi multimedia ya, ada juga yang mau jadi filmmaker ya. Cuman mereka gak punya ruang gitu kan ya, coba difasilitasi lah festival film pendek Kalimantan Barat, nanti sponsor dari gubernur atau apa, nanti yang karya-karyanya kita tampilkan di TVRI Kalbar gitu. Baik Pak, jadi memang TVRI ini memberi dukungan penuh ya Pak ya, bagi para mahasiswa-mahasiswanya juga, dan bukan cuma dari bantuan ilmu-ilmu aja, tapi juga dari yang tadi Bapak bilang apa namanya Pak, yang alam itu? Studio Alam ya? Studio Alam di Depok ya. Ya, itu dari Studio Alam itu juga bisa dipakai sama mahasiswa dan untuk publik ya Pak ya? Iya, boleh. Jadi itu merupakan, maksudnya TVRI itu memberi dukungan penuh lah kepada mahasiswa atau siapapun yang ingin berkarya. Iya, betul. Betul Pak. Kalau untuk informasinya nih Pak, bagaimana TVRI ini menyajikan informasi tapi tetap informatif tapi tetap menarik gitu Pak? Ya itu yang tadi saya katakan sebelumnya. Jadi
kadangkala kita penyampaian informasi tidak harus serius-serius amat gitu ya. Jadi memang bisa juga dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Dan informasi ini kan tidak harus dalam berita. Jadi bisa dalam bentuk apapun ya. Dengan musik, dengan panggung budaya, dengan panggung drama, dengan sinetron, miniseri, itu kita bisa masukkan informasi gitu. Jadi informasi-informasi yang sosialisasi kebijakan pemerintah kalau disampaikan secara normatif ya, itu boring banget pasti. Betul. Pasti boring banget ya mengenai informasi mengenai judi online gitu misalnya. Gimana kampanye dengan judi online, anti judi online gitu. Itu kalau dengan normatif pasti boring sekali gitu. Tapi kalau kita sampaikan dengan melalui selipan-selipan dalam web series kita dengan cara yang lebih menghibur, itu mungkin lebih kena gitu kan. Nah, ya ini pentingnya bahwa kita punya kesepahaman yang sama ya. Jadi informasi tidak harus dikemas dengan cara-cara yang konvensional gitu ya. Betul, Pak. Kalau untuk bagaimana TVRI ini memahami kebiasaan konsumsi Gen Z, Pak? Gimana tuh, Pak? Kayak misalnya Gen Z itu ya tadi saya bilang kan, misalnya dia kan suka film, Netflix, kayak gitu-gitu kan, Pak. Nah, bagaimana TVRI itu memahami hal tersebut? Ya paling gampang ya kita buat konten-konten yang relate dengan kebiasaan Gen Z gitu kan. Jadi ya kalau Gen Z ini kan suka, tadi saya bilang Gen Z suka traveling, suka nonton film, suka kuliner, kemudian dia suka juga misalnya melakukan petualangan, jalan-jalan gitu. Ya buat sesuatu yang mereka suka gitu. Jangan buat sesuatu yang mereka nggak suka gitu. Berarti dikemas menjadi sesuatu yang menarik, kah? Iya gitu. Dan ini kan kita memahami mereka kebiasaan mereka bagaimana gitu ya. Dan sesuatu yang receh misalnya juga tadi itu. Jadi ya TVRI mau nggak mau harus sangat sangat beradaptasi gitu, terus beradaptasi, berubah terus. Jadi nggak bisa kaku gitu. Karena ini perubahan ini akan terus bergerak gitu ya. Jadi kalau teman-teman TVRI ya pola pikirnya masih konvensional, masih kaku banget ya, akan kehilangan audiens gitu. Dan kita nggak mau itu ya, kita nggak mau. Jadi TVRI harus bisa beradaptasi dan menjadi sebuah bagian dari simpul ekosistem industri saat ini, industri ekonomi kreatif gitu ya. Menarik banget nih, Pak. Jadi memang strategi TVRI ini yaitu bisa dibilang mengemas suatu berita yang informatif dengan dibaluti sesuatu yang kreatif dan juga ditambah dengan teknologi yang ada kan, Pak. Apalagi ini tambah ya dengan yang Bapak tadi bilang AR yang di green screen, saya berharap juga itu bisa cepat terwujud ya, Pak ya. Itu terus juga ya menarik banget sih, Pak, sebenarnya yang kita bahas kali ini. Dan terima kasih Bapak Iman, terima kasih sudah datang ke Kalimantan Barat. Anytime. Ya, terima kasih, semoga Bapak bisa datang lagi ke Kalimantan Barat dan kita bisa podcast lagi nih, Pak, kali ini dan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi yang tentang dunia pertelevisian mungkin ya, Pak ya. Terima kasih ya, Bapak. Sukses selalu ya buat teman-teman di sini ya. Baik, terima kasih, sukses selalu juga buat Bapak. Baik pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.